Presiden Joko Widodo beri sinyal tegas bahwa dirinya tak terkait urusan pemilihan dan penetapan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Hal ini dinyatakan Jokowi merespon istilah Pak Lurah yang disematkan pihak lain kepadanya. Saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Itulah pernyataan Jokowi saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD 2023. Di depan sejumlah ketua umum partai politik, Presiden Joko Widodo sindir adanya istilah belum ada arahan Pak Lurah. Hal itu ia sampaikan saat bicara soal sosok capres dan cawapres yang akan diusung untuk maju. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon pidato Presiden Joko Widodo yang menyinggung istilah Pak Lurah di kalangan politisi dan partai politik. Menurut Surya Paloh itu hanya bercandaan semata. Ya, pidato Presiden baik-baik aja, saya pikir semuanya kan. Bagaimanapun juga Presiden mengikuti seluruh ya perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya barangkali perumpamaan, semua pelaporan harus atas perjuangan Pak Lurah, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Ada sense of humor bagus juga di negeri ini, ya kan? Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga angkat bicara soal stigma terhadap Presiden Jokowi yang disebut sebagai Pak Lurah. Zulkifli Hasan membantah Jokowi ikut dalam penentuan nama capres dan cawapres. Zulkifli menegaskan PAN tidak pernah mendapatkan arahan dari Presiden untuk mendukung Prabowo Subianto. Banyak juga yang tanya kepada kami ya, PAN dan Golkar mendukung Pak Prabowo. Apakah ada arahan Pak Presiden? Saya bilang jelas tidak ada arahan apapun. Itu berdasarkan pemikiran yang panjang, diskusi panjang, rasional, ya, dan keputusan bersama kami, ya, dan diperkirakan yang terbaik, dan mudah-mudahan nanti memenangkan Pilpres 2024. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada arahan. Pilpres semakin dekat, tapi hari ini Jokowi menekankan bahwa dirinya bukan ketum parpol, bukan juga ketua koalisi, dan ia tidak berhak menentukan capres dan cawapres mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah Jokowi harus menegaskan bahwa dirinya tak ikut menentukan capres-cawapres atau menentukan arah koalisi? Kita bahas bersama politisi PDIP Andreas Hugo Parera dan ada juga Andre Rosiade, politisi Gerindra, juga pakar komunikasi politik Universitas Pajajaran Karim Suryadi. Pak Karim, Bang Andre, selamat malam. Selamat malam, Lipi. Selamat malam, Lipi. Universitas Pendidikan Indonesia, Lipi. Oh, oke. Kita revisi. Saya ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, jadi kenapa Pak Jokowi harus menekankan bahkan, saya bukan lurah, saya itu presiden, dan saya nggak cawe-cawe, kurang lebih begitu? Ya, mungkin ya selama ini beliau mendengar, ya ini kalau lurah itu mungkin istilah atau kode-kode yang digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya juga pernah dengar seperti itu. Ya tentu ya beliau harus membantah ini gitu, dan
Saya ingat dulu zaman Orde Baru itu kan kalau ada apa-apa waktu itu ada menteri penerangan Pak Harmoko kan selalu menurut petunjuk Bapak Presiden gitu. Selalu. Nah, jangan-jangan ya seperti sekarang juga seolah-olah ya semuanya harus tanya ke Pak Lurah gitu. Nah, mungkin ini tidak Pak Jokowi sendiri tidak suka dengan hal-hal seperti itu sehingga dia harus membantah. Tapi kan Dia beberapa partai menyatakan bahwa politik bahkan clear memang pernah ada yang menjawab bahwa kita tunggu arahan presiden. Bahkan ada yang menyebutkan saya tegak lurus dengan presiden. Menurut Anda? ya justru itu kan apa yang diklaim oleh ya beberapa partai politik, apa yang juga diklaim oleh partai politik yang menyatakan bahwa harus menunggu arahan atau ini adalah panglima mereka, Pak Jokowi ini adalah panglima mereka gitu. Justru hari ini dibantah kan secara jelas tegas Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau adalah presiden, beliau juga bukan ketua umum partai, juga bukan ketua koalisi partai, dan secara undang-undang itu adalah hak dan wilayahnya partai-partai, ya silakanlah bermain, berkontestasi, dan saya kira untuk tidak membebani beliau juga di dalam proses-proses politik yang ada ini, yang selama ini diklaim ya oleh partai-partai politik yang ingin membonceng legasi dari Pak Jokowi tentunya di situ sebagai presiden yang kita tahu semua Pak Jokowi dengan akseptabilitasnya yang masih tinggi sampai dengan saat ini yang mungkin juga tidak biasa untuk presiden dalam periode kedua dalam posisi masa-masa akhir Pak Jokowi tetap dengan akseptabilitas dari publik yang tinggi sehingga semua mau merapat dan mengklaim dengan tadi mengambil legasi dari Pak Jokowi. Bahkan tadi kan beliau juga menyinggung sampai soal poster, soal baliho-baliho yang ada di mana-mana. Saya kira ini jelas gitu. Artinya sikap Pak Jokowi terhadap hal-hal seperti itu ya tentu mungkin dia itu tidak terlalu enjoy dengan hal-hal seperti itu. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, kalau tadi Bang Andre sempat menyebut membonceng legasi ibaratnya seperti mendompleng elektabilitas Pak Jokowi, Gerindra merasa nggak tersindir dengan itu? Enggak lah, kita nggak tersindir ya. Karena sekali lagi saya kan ada di ruangan sidang paripurna itu juga, sama-sama mendengar pidato Pak Jokowi bahwa beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah kalau ada capres yang ingin memasang foto di baliho beliau, dan beliau tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi kalau ada narasi salah satu kelompok yang protes, yang marah-marah, yang menurut saya agak relevan juga karena yang punya foto sudah menyatakan secara terbuka tidak ada masalah kalau foto Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa fotonya silakan dipakai. Itu saya dengar kok keterangannya. Itu satu. Kedua, soal tadi ya pidato presiden itu menurut saya clear bahwa pidato Presiden Jokowi hari ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi seorang presiden yang negarawan. Beliau membuktikan kepada publik bahwa isu bahwa ada intervensi dari beliau, seakan-akan ada intervensi dari beliau. Ya, kami koalisi Pak Prabowo dapat durian runtuh lah. Ada dukungan dari bertambahnya dukungan PAN dan Golkar. Kan narasi akan berapa hari ini dibangun karena intervensi presiden. Nah, pernyataan presiden itu menjelaskan bahwa tidak ada intervensi dari presiden yang menyebabkan Gerindra bergabung, PAN dan Golkar bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini menunjukkan apa? Bahwa koalisi kami memang menarik, elektabilitas calon presiden kami alhamdulillah unggul. Lalu yang kedua, ada kebersamaan dan semangat persatuan di sini. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada yang tinggi seranting di koalisi kami. Sehingga ini yang bikin kenyamanan dan akhirnya PAN dan Golkar bergabung dengan kami. Baik, Bang Andre gini, Pak Jokowi kan bilang dia bukan ketum parpol, dia itu presiden, bukan pimpinan koalisi. Tapi kan
kalau kita ingat nih dulu nih Bang Andre, PAN dan Gerindra atau Pak Prabowo sendiri kan pernah bilang akan ikut pemerintah, akan ikut Jokowi demi keberlangsungan pembangunan. Apa maksudnya? Jadi gini, Livi, Pak Prabowo betul, bahkan berulang-ulang kali, bahkan kemarin pun di depan deklarasi ratusan organ relawan dan juga pidato beliau di acara di Bidakara, beliau menyampaikan bahwa Pak Prabowo kalau seandainya Allah mentakdirkan dan rakyat memberikan mandat kepada beliau untuk memimpin Indonesia di 2024-2029 sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau akan melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi. Jadi intinya apa? Pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi. Artinya apa yang perlu saya garis bawahi? Bahwa Jokowinomics akan berlanjut di era Pak Prabowo nanti. Gitu. Oke. Itu maksudnya. Oke, baik. Saya ke Bang Karim. Bang Karim, kalau Pak Jokowi kan sebelumnya beberapa kali bilang dirinya akan cawe-cawe demi masa depan Indonesia. Kita sama-sama masih ingat soal pernyataan itu. Pemimpin harus yang mengerti rakyat. Apakah kemudian kalau kita lihat pernyataan hari ini, Pak Jokowi ini membantah sikap yang dulu pernah diucapkannya soal cawe-cawe itu? Sebenarnya selain istilah lurah kan ada beberapa istilah yang juga terkait maknanya. Yang pertama lurah, yang kedua alahan parurah, yang ketiga parpol, ketua umum parpol atau koalisi partai politik, dan yang terakhir foto, pemasangan foto dia kan gitu. Nah, menurut saya itu tidak bisa dibaca sebagai satu kesatuan makna ya. Yang pertama istilah lurah, setahu saya yang saya dengar gitu ya, meskipun saya tidak tahu persis siapa produsen yang pertama kali menciptakan istilah ini dan dalam konteks apa. Tetapi kan kalau dibaca secara sosial politik dalam struktur pemerintahan, lurah adalah struktur pemerintahan yang tidak independen, yang tidak otonom, yang tidak punya kedaulatan. Jadi saya membaca secara emik seakan-akan kritik ini menggugat kedaulatan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan ini dihubungkan dengan kedudukan dia yang berkali-kali dikatakan sebagai petugas partai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, namun ketika dihubungkan dengan istilah saya bukan ketua umum, saya bukan pemimpin koalisi, itu jadi kontradiktif gitu ya. Justru ketegasan dia dalam hal menolak untuk ikut campur dalam hal ini misalnya mendukung Ganjar Pranowo yang satu partai dengan dia, itu adalah sikap bahwa dia adalah seorang presiden. Nah, bahwa kemudian dia misalnya kata Bang Andre dapat durian runtuh berkah. Nah, sebenarnya ini muncul kan karena saya bilang dilema partisan. Di satu sisi Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Pak Prabowo sebagai menteri yang merupakan pembantu presiden. Nah, jangankan misalnya ada intensi untuk mendukung, untuk mengindos, bahkan ketika presiden semata-mata menjalankan tugas pemerintahan, komunikasi antara kepala pemerintahan dengan pembantunya, dengan menterinya, maka ini bisa dibaca hal yang berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah saya melihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir, sebenarnya kan pidatonya itu sangat komprehensif. Bahkan menurut saya, frame yang membangun pidato ini sesungguhnya adalah mengingatkan tentang pentingnya tugas pemerintahan yang genuine. Tugas pemerintahan yang genuine ada dua. Yang pertama, mewujudkan harapan rakyat. Dan itu diuraikan, capaian-capaian, kemudian strategi perwujudannya, dan langkah termasuk berbagai insentif. Dan itu kabar positifnya. Tetapi tugas pemerintahan yang genuine juga bukan hanya mewujudkan harapan, tetapi merawat kekayaan kolektif yang kita punya. Apa itu? Salah satunya adalah kesantunan berkomunikasi. Dan itu disinggung. Meskipun dengan nada yang berbeda, dengan tone yang berbeda gitu ya. Ada raut ya, ada raut kegelisahan, kekesalan. Meskipun dia tekankan secara pribadi saya terima. Ya, secara pribadi saya terima, tetapi menegaskan secara kelembagaan, secara struktural, dia kan katakan meskipun tidak diucapkan. Baik, tapi artinya gini, seberapa penting ini kemudian diucapkan katakanlah di satu event besar, bukan satu pernyataan pidato biasa begitu. Nah, itu yang ingin sebenarnya yang ingin saya klarifikasi ya, khususnya ke Bang Andreas barangkali tahu gitu ya, apakah kata-kata yang diucapkan tadi itu bagian dari teks yang disiapkan atau jangan-jangan improve? Nah, itu atau mencuat dari suasana. Dugaan saya kalau lihat runtutan sistematikanya,
itu dugaan saya itu mencuat gitu ya, mencuat dari konteks yang tercipta. Dan Oke. itu juga terbaca dari perbedaan mimics, perbedaan tone yang disampaikan gitu ya. Dan Oke. tidak begitu runtut sistematik. Jadi ini menegaskan ada kegelisahan, ya, ada kegelisahan, suasana psikologis yang ingin ditegaskan bahwa inilah Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai lurah, bukan Baik. sebagai umum pimpinan koalisi. Tapi itu challenging. Karena apa? Karena kitalah yang akan melihat apakah benar bahwa dia itu akan bertindak independen, artinya tidak tunduk pada perintah partai manapun dan tidak condong pada partai manapun gitu ya. Oke. Itu yang akan menjadi batu uji kebenaran dari pernyataan yang disampaikan hari ini. Bang Andreas, jadi Anda mengetahui nggak itu pernyataan Pak Jokowi apakah ada di skrip, pidato, ataukah memang itu murni improvisasi emosi dari seorang Pak Jokowi? Terlepas dari apakah itu ada di skrip atau tidak, tapi itu disampaikan di dalam suatu forum resmi seperti tadi, itu adalah ya sidang MPR, dan tentu diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentu dalam posisi dan kapasitas beliau sebagai presiden, dan di situ dia menyampaikan secara terbuka. Kita lihat bagaimana ekspresi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, semua orang bisa melihat itu. Apakah beliau menyampaikan itu karena beliau menyukai itu, atau beliau menyampaikan itu karena ini ada sesuatu yang terganggu di dalam penugasan dia sebagai seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Nah itu yang penting, sehingga ini dia menyampaikan ini di depan MPR, di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa saya ini selama ini dimanfaatkan orang gitu, untuk mengambil apa yang kalian pilih dari saya sebagai seorang rakyat. Saya kira di situ jelas apa yang disampaikan oleh presiden di dalam pidato resmi gitu. Terlepas dari apakah itu ada di dalam skrip atau tidak, tapi itu diungkapkan oleh seorang presiden di depan forum sidang resmi. Dan itu saya kira ditonton oleh semua orang tadi. Seluruh rakyat Indonesia memperhatikan itu, dan ini suatu hal yang baik, pelajaran yang baik, supaya yang rakyat melihat bahwa presiden kita adalah ya dia menjalankan fungsi sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang lurah, bukan juga ketua partai, bukan juga ketua koalisi yang selama ini ada yang mengklaim seperti itu. Itu yang mau saya tanyakan ke Bang Andreas. Jadi Bang Andre, ini singkat saja, artinya gini, apakah kemudian reaksi, katakanlah reaksi spontan dari Pak Presiden tadi di pidato itu adalah ungkapan kekesalan dari tuduhan yang mengarah pada Pak Jokowi pasca PAN dan juga Golkar mengarahkan dukungannya pada Gerindra dan Pak Prabowo? Livi, saya 2 kali hari ini bersalaman dengan Presiden. Bahkan yang pertama itu setelah beliau berpidato, kebetulan duduk saya dengan Presiden itu berpidato itu hanya 12 meter. Lalu habis itu beliau menyalami kami semuanya di depan. Nah, saya itu sempat bicara hampir 2 menit dengan Presiden. Presiden terlihat happy, tidak ada kegundahan seperti yang disampaikan Bang Andreas. Karena saya berdialog langsung hampir 2 menit saya bicara, saya mau minta tolong ke beliau. Baik, kata beliau, dengan senyum begitu ramah. Jadi saya lihat nggak ada kegundahan. Beliau sangat hari ini ya, dan beliau terlihat menunjukkan jiwa kenegarawanan. Saya acungi jempol untuk Pak Jokowi hari ini bahwa beliau mengklarifikasi, menegaskan bahwa beliau tidak cawe-cawe dalam urusan intervensi koalisi. Beliau seorang negarawan, seorang demokrat sejati, dan yang paling penting bagi bangsa kita adalah pidato Presiden hari ini menumbuhkan optimisme bagi kita bahwa Indonesia akan terus menjadi negara maju. Begitu, Livi. Oke, terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Pak Karim sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.